Shalom para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Salam sehat untuk kita semua. Saya ingin melanjutkan refleksi saya tentang kisahnya Zakheus. Ingat, kisahnya Zakheus ditulis dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Saya yakin para sahabat ada yang penasaran dan menunggu-nunggu seri berikutnya tentang kisahnya Zakheus ini. Dan sengaja memang saya buat seperti drama Korea. Supaya kita semakin penasaran sekaligus kita juga bisa ikut berproses tentang pengalaman ini. Karena kisahnya Zakheus ingin saya gunakan juga untuk menerangi kisah dari kehidupan kita. Nah, pada kesempatan ini, pada bagian ini saya ingin menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi oleh Zakheus ketika dia ingin melihat dan berjumpa dengan Yesus. Maka sebagai kata pengantar saya mau mengatakan demikian. Niat saja, keinginan saja tidak cukup untuk bisa melihat dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ternyata kita harus melewati tantangan-tantangan yang sangat besar. Dan setiap orang memiliki tantangan yang berbeda-beda, tidak sama. Berbeda-beda tantangannya. Maka untuk lebih lengkapnya dan supaya menjadi semakin jelas, saya akan membagikan kepada para sahabat dua tantangan besar yang bisa dilewati oleh Zakheus. Supaya saya tidak menambah dan mengurangi, saya baca saja dari Injil Lukas, khususnya bab 3, 4, dan 7. Mari kita simak bersama-sama. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Lihat, ini adalah tantangan yang pertama. Tantangan dari dalam, yaitu badannya Zakheus pendek. Oleh sebab itu, karena ingin mau melihat Yesus, maka dia harus berlari. Dan kemudian dikatakan tadi, dia memanjat pohon ara. Dia ingin berada di tempat yang tinggi, supaya bisa melihat Yesus. Ini tantangan dari dalam. Kemudian tantangan dari luar. Ayat 7 dikatakan demikian, kita simak. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, itu tantangan dari luar yang dihadapi oleh Zakheus. Sama seperti pengalaman kita. Kita memiliki tantangan dari dalam dan juga tantangan dari luar. Bagaimana caranya kita bisa mengatasinya? Zakheus kreatif. Badannya pendek, dan kalau berada di kerumunan banyak orang, tidak mungkin bisa melihat Yesus. Mungkin kalau misalnya bisa pun hanya ngintip-ngintip. Tapi kan nggak bisa lihat secara keseluruhan. Maka kemudian dia berlari dan naik di atas pohon ara. Dan dari tempat yang tinggi dia bisa melihat itu. Zakheus sangat kreatif. Tetapi yang mau saya katakan lebih dalam tidak hanya kreatif. Kalau kita menghadapi tantangan dari dalam, pertama-tama yang harus kita lakukan, ingat aspek yang saya katakan pada bagian yang pertama, soal keterbukaan. Jadi kalau kita menghadapi tantangan, persoalan berkaitan dengan diri kita, ya pertama-tama kita harus terbuka untuk menerima seutuhnya siapakah diri kita ini. Kemudian kita tidak mengasihani diri kita lalu tidak berbuat apa-apa. Kita harus
kreatif seperti Sakeus. Kita bisa mengatasi kekurangan kita, keterbatasan kita, dan kemudian kita melihat peluangnya. Kira-kira bagaimana saya bisa membongkar tantangan yang berasal dari dalam ini. Nah itu. Nah kemudian tantangan yang dari luar ini tidak mudah. Orang bersungut-sungut, orang benci, orang tidak suka. Orang berprestasi saja, ada yang tidak suka. Coba para sahabat amati di dunia digital, haters. Ya, namanya haters itu, wow. Kita sudah berbuat baik saja, masih ada yang tidak suka. Kita menolong orang lain yang jelas-jelas itu baik, ada saja yang tidak suka. Ini udah, kebenciannya itu udah tingkat tinggi. Maka tadi dikatakan orang bersungut-sungut, dan lihat komentarnya sangat pedas. Tuh, Yesus masa makan bersama dengan orang berdosa. Waduh, dicap ya, sudah dicap. Kalau di kampung itu di Yeriko, orang menyebut Sakeus, lalu tetangga-tangganya itu tidak hanya gosip lagi, ini sudah berani berkomentar. Mereka mengatakan, oh dia itu orang berdosa. Nah itu, tidak mudah para sahabat menghadapi tantangan dari luar. Tapi ada seorang motivator mengatakan bahwa kalau kita mau mau mengatasi masalah ini, mengatasi yang namanya haters ini, para pembenci ini, orang yang tidak suka ini, bisa kita tunjukkan dengan prestasi. Dengan mengatakan semakin prestasi kita semakin tinggi, dan ketika orang membenci kita, kita akan berteriak, hello, aku di tempat yang tinggi nih, kamu ngomong apa? Nggak denger tuh aku. Jadi semakin prestasi kita tinggi, kita semakin tidak mendengarkan, tidak usah peduli dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Oke, para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, poinnya adalah untuk melihat dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita pasti melewati tantangan demi tantangan. Tetapi kita sudah belajar dari Sakeus. Sakeus bisa mengatasi kedua tantangan itu, baik dari dalam maupun dari luar. Yang penting adalah kita kreatif. Kita tetap rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pasti Yesus akan membuka jalannya untuk kita. God will make a way. Ya, jadi ingat ya lagu itu. God will make a way. Ketika kita berusaha, Tuhan akan membuka jalannya untuk kita. Dan pada akhirnya tunggu aja seri berikutnya. Apakah Sakeus benar-benar berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan bagaimana kisah itu terjadi? Tunggu drama seri berikutnya, drama Korea. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat untuk kita semua. Doa dan berkatku untuk para sahabat, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.